Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang gimana kabarnya anak-anak sekalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kemarin kita sudah pembelajaran secara offline. Sekarang satu hari pembelajaran online, yaitu di hari Kamis. Nah, kalau Bapak sekarang yaitu tentang pembahasan bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Nah, sekarang Bapak itu pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda. Nah, berarti pelajaran bahasa Sunda nih sekarang hari Kamis ya. Di sini untuk kelas 3 semester genap atau 2. Apa di sini pengajarannya? Nah, kita buka pengajaran kelima. Nah, jadi pembelajaran kelima, ulin jeung olahraga. Nah, berarti main dan olahraga. Paniten basa. Nah, berarti biasa ya, paniten basa itu berarti mencari bahasa atau menyimak, bukan mencari ya, menyimak atau memperhatikan bahasa ya, memperhatikan bahasa di situ ya. Panitian bahasa itu memperhatikan ataupun menyimak bahasa. Nah, di sini yang ada di buku ya, buka bukunya halaman 53 dan 54 serta 55 dan 56. Nah, nanti semua seperti itu ya. Kita satu kali pembahasan, yaitu paniten bahasa, memperhatikan bahasa ya. Nah, di sini paniten bahasa yaitu memperhatikan bahasa tadi kan. Bagian A ya, regepkeuneun. Nah, regepkeuneun itu berarti menyimak ya, simak ataupun menyimak ataupun perhatikan ya. Regepkeuneun itu perhatikan ya, perhatikan ataupun menyimak. Di sini ya, regepkeun itu banyak artinya, yaitu menyimak ataupun perhatikan lah, boleh perhatikan ya. Perhatikan nih, nomor A itu perhatikan. Apa saja itu perhatikannya? Nah, di sini perhatikannya yaitu ibu atau bapak ya, ibu bapak guru bade ngawi pek ku hidep regepkeun. Nah, berarti ibu atau bapak guru di sini ya, bade itu akan ya, bade itu akan ya, bade akan ya. Ngawi berarti ngawi itu nyanyi ataupun lagu ya, nyanyi ataupun memberi nyanyi ya, nyanyian permainan ya. Ngawi itu kalau disebutnya tetap aja nyanyian permainan. Di sini bade ngawi berarti akan menyanyikan nyanyian permainan. Nah, lalu pek ku hidep regepkeun. Nah, berarti silahkan coba sama kamu. Nah, berarti pek ku hidep itu bisa silahkan, bisa coba sama kamu. Regepkeun, nah perhatikan ya, regepkeun itu perhatikan ataupun simak ya. Coba sama kamu simak ataupun perhatikan di situ ya. Di sini ada judulnya, yaitu judulnya nyaeta oray-orayan. Nah, di sini ya, judulnya nyaeta oray-orayan. Nah, di sini coba deh kalian simak dulu ya. Bapak akan mengawihkan ya, yaitu akan mengawihkan Bapak. Akawihan seperti ini. Ini kan udah ya, di semester 1 udah ada nih. Pasti kalian hafal lah. Sini oray-orayan luar leor mapai sawah, tongka sawah parena keur sumedang bekah, mending ge teuleum dileuwi loba nu mandi, saha nu mandi anu mandina panderi. Oray-orayan luar leor mapai kebon, tongka kebon loba barudak keur ngangon, mending ge teuleum dileuwi loba nu mandi, saha nu mandi mandina panderi. Nah, Bapak artikan ya sekarang ya. Berarti oray-orayan. Nah, berarti ular-ularan ya, ular-ularan. Luar leor mapai sawah. Nah, berarti luar leor itu berjalan
Mapai itu melewati ya, melewati sawah ataupun keliling sawah di situ ya. Sawah itu sawah ya. Kalau mapai itu bisa melewati, bisa mengelilingi ya. Berarti mapai itu melewati deh. Luar leor itu jalan ya, berjalan gitu. Luar leor kan ular juga berjalan gitu ya, pakai itunya ya, itu ular itu. Lalu entong ka sawah parena ke Sumedang bekah. Nah, berarti jangan ke sawah ya. Entong itu jangan ya, jangan ke sawah. Nah, parena ke Sumedang bekah. Nah, berarti padinya lagi sedang mekar. Nah, Sumedang itu sedang ya, bekah itu mekar. Nah, lagi mekar, jadi jangan diganggu padinya, jangan keganggu gitu ya. Nah, lalu mending ge telem dilewi loba nu mandi. Nah, mending ge itu lebih baik ya, lebih baik itu tenggelam ataupun berenang. Nah, di sini lebih baik ya, lebih baiknya itu mending ya, mending ge ya, mending ge itu lebih baik. Telem itu bisa tenggelam ataupun bisa diartikan berenang gitu. Kalau untuk ini berenang ya, karena kan di sini kayak mending itu lebih baik ya, lebih baik berenang. Di lewi loba nu mandi. Nah, di lewi itu di lubuk ya, lubuk itu, lewi itu seperti kalau menurut di sana ya, kalau menurut itu Bapak ya, di lewi itu ada walungan yang ada air terjunnya, tapi zigzag gitu, zigzag ya, ada yang terjunnya ke terjun lalu terjun lagi. Nah, itu lewi namanya di situ ya, di lewi itu. Jadi ada air terjun. Nah, air terjun itu lewi namanya, seperti itu ya. Loba nu mandinya berarti loba nu itu banyak yang mandi. Lalu saha nu mandi, nah berarti siapa yang mandi. Anu mandina panderi, nah berarti siapa yang mandi, yang mandinya belakangan. Nah, anu panderi itu, anu mandina panderi itu yang mandinya belakangan. Nah, panderi itu belakangan ya. Wah, itu belakangan ya. Sini. Lalu selanjutnya orai-oraian luar le orang mapai kebon. Nah, berarti ular-ularan berjalan apa tadi, melewati kebun. Nah, sekarang melewati ya, apa itu lewat kebun. Nah, berarti ular-ularan berjalan lewat kebun atau melewati kebun. Nah, sekarang melewati kebun, tadi melewati sawah ya. Lalu di ini lagi ya, di jangan lagi entong ke kebun. Nah, berarti jangan ke kebun. Nah, jangan ke kebun ya, entong itu jangan, ke kebun itu kebun. Lo jangan ke entong ka kebon loba baru dakerang. Nah, berarti banyak anak-anak lagi mengembala. Nah, ngangon itu mengembala, eker itu lagi ya, berarti loba baru daker ngangon. Nah, berarti banyak anak-anak lagi mengembala. Ngangon itu mengembala, baik itu menggala kambing apa di situ kan, di kebun gitu ya, biasanya kambing. Lalu mending ge telem dilewi loba nu mandi. Saha nu mandi, anu mandi na panderi. Nah, berarti lebih baik berenang ataupun telem dilewi loba nu mandi. Nah, berarti di lewi itu di lubuk ya, banyak yang mandi. Siapa yang mandi? Yang mandinya belakangan. Nah, seperti itu. Itu kan namanya permainan ya, permainan orang-orayan. Nah, seperti ini. Ada nama permainan orang-orayan dulu itu ya, kalau di Sunda itu kita berjalan ataupun berjajar seperti kereta api ya, seperti kereta mainan kereta api kita. Ada berapa? Lalu di sini ada ininya ya, apa, dua orang itu ada yang mau menangkap, ataupun istilahnya di situ ada yang kalau itu untuk menangkap itu seperti pintu ya, pintu kereta api, contoh seperti ini nih. Lalu nanti mereka ataupun yang berjalannya seperti ular ataupun seperti apa namanya, seperti kereta api, kita berjalan melewati mereka berdua begitu. Nanti kalau pas terakhir ya kita tangkap, seperti itu ya permainan orang-orang itu ya. Lalu sekarang di sini kamus alit, yaitu kamus kecil ya. Kamus alit itu kamus kecil ya. Awas, kamus kecil, kamus alit itu kamus kecil.
Nah, di sini luar leor, melata atau ular. Nah, berarti luar leor itu hewan melata ataupun ular, yaitu berarti ya benar tadi berjalan gitu, berjalannya hewan itu, hewan melata itu seperti itu, pakai badannya ya, seperti itu. Lalu mapai, lewat tuh. Tadi kan mapai itu lewat ya. Lalu sumedang, sedang. Nah, berarti sumedang itu sedang ya, tadi udah. Lalu bekah, bekah itu mekar. Nah, bekah itu mekar betul. Lalu telem, telem itu tenggelam atau berenang. Nah, di sini. Lalu lewi. Nah, lewi itu lubuk. Nah, tadi lubuk ya. Lubuk itu iya seperti apa namanya? Ada kali, ada air terjunnya juga. Nah, itu yang jijak itu yang namanya lubuk ya, di situ yang jijaknya. Masuk ke ada kan kalinya di atas dulu lalu ke bawah. Itu kan ada ininya apa namanya? Curugnya sedikit tuh. Lalu ada lagi, lalu ke bawah lagi. Nah, itu di antara curug itu namanya lewi lah. Gitu ya. Lalu kebon, yaitu kebon gitu, kebun. Lalu ngangon, ngangon mengembala. Lalu panderi, panderi itu belakang. Nah, tadi udah semuanya. Kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ke sini. Lalu sekarang kita lanjutkan ke sini ya, ke halaman 55. Nah, jawab pananya. Nah, berarti menjawab pertanyaan. Pancen hidup. Nah, berarti tugas kalian. Nah, pancen itu tugas ya lah. Pancen itu tugas, tugas kalian, tugas kamu. Nah, pancen hidup itu tugas kamu ya, hidup. Lalu sabada hidup ngaregepkeun kakawihan, pek jawab pananya iya dihandap. Nah, berarti setelah kamu memperhatikan ataupun menyimak. Nah, memperhatikan ataupun menyimak ya, ini ngaregepkeun itu. Kakawihan, yaitu kawihan itu nyanyian permainan. Nah, kawihan itu nyanyian permainan. Loh, jadinya kakawihan, tembang itu beda sebenarnya maksudnya ya. Tapi kalau untuk itunya sama gitu. Cuman peruntukannya yang beda itu ya. Kalau itunya sama artinya. Kalau kakawihan ya nyanyi, nembang juga nyanyi. Cuman beda untuk beda peruntukannya. Nah, di sini kakawihan. Nah, kakawihan itu yaitu nyanyian permainan di sini namanya ya. Lalu pek jawab pananya iya dihandap. Nah, berarti coba jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, kita di bawah ini tetap kayak seperti bahasa Inggris, ada yang dibalik-balik. Nah, gitu. Jadi pananya iya dihandap berarti bisa coba coba jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, tuh kan di bawah ini. Jadi dibalik iya itu ini, di bawah ya di bawah gitu. Dihandap itu di bawah gitu. Jadi bisa coba coba jawab pertanyaan ini di bawah. Nah, bisa gitu seperti itu. Tapi bisa dibalik juga, lebih enak dibalik kan. Coba jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, pertanyaan di bawah ini nah seperti ini. Nomor hiji. Nah, nomor hiji itu nomor 1. Naon nu luar leor mapai sawah teh. Nah, tadi udah ada kan. Jadi apa yang berjalan? Nah, yang berjalan lewat sawah itu. Nah, apa yang berjalan lewat sawah itu? Nah, apa yang berjalan lewat sawah itu tadi kan ada. Lalu yang nomor anu kedua ya, nomor kedua, kunaon ulah ka sawah. Nah, berarti maaf. Ya, berarti kenapa jangan ke sawah. Nah, tadi apa tuh ya? Kunaon ulah ka sawah berarti kenapa jangan ke sawah ya. Kenapa kunaon itu kenapa ya. Lalu nomor anu katilu. Nah, anu katilu itu anu ketiga ya. Yang ketiga, hari di kebun loba naon. Nah, berarti kalau di kebun banyak apa? Nah, tadi banyak apa tuh kalau di kebun? Tadi kan udah ya di situ. Nanti kalian bisa diulang lagi ya, diperhatikan lagi. Lalu nomor nu kaopat ya, nomor 4 berarti. Naon sababna kudu kaleuwi. Nah, berarti naon sababna kudu kaleuwi. Nah, berarti apa sebabnya harus ke apa namanya? Ke leuwi, ke lubuk ya. Leuwi itu lubuk ya yang tadi. Apa sebabnya harus ke lubuk? Nah, seperti itu. Nomor nu kalima. Kasaha jeung ka kebon mah kudu mapai. Oh, kasawah jeung ka kebon mah kudu mapai. Ari kaleuwi kudu kumaha? Nah, kasawah jeung ka kebon mah itu kudu mapai. Ari kaleuwi
kudu kumaha. Nah, berarti ke sawah dan ke kebun itu harus berjalan. Nah, ya berarti ke sawah dan ke kebun harus berjalan. Nah, berarti ari. Nah, ari kaleuwi kudu kumaha. Nah, berarti kalau ari itu kalau ya. Kalau keleuwi itu kelubuk ya tadi. Kalau kelubuk harus bagaimana? Nah, kumaha itu bagaimana? Kudu itu harus ya. Jadi kalau ke lubuk harus bagaimana? Nah, seperti itu ya. Jadi tadi kan kalau mapai sawah, kalau sawah dan ke kebun itu mapai. Tapi kalau ke lewi atau ke lubuk itu bagaimana? Nah, gitu kan. Tadi ada kan ya yang tenggelam dan berenang seperti itu. Kalian itu kan ya seperti itu. Dan mandi itu ada yang mandi di situnya ya. Lihat dulu. Nanti yang tadi ya nyanyian atau kawihan tadi. Nah, sekarang bagian C ya. Nyindakkeun isi kakawihan. Nah, silakan kalian simpulkan isi nyanyian. Nah, berarti kalian silakan ya. Kalian simpulkan isi nyanyian tadi. Nah, jadi di isi nyanyian tadi yang di halaman 54 kalian simpulkan bagaimana. Tadi orai itu bagaimana? Lalu entong kasawah itu bagaimana karena naon. Nah, lalu langsung mending ke mana, nah gitu kan, mending ke mana. Nah, tadi kan mending ke mana gitu kan, itu segitu aja. Nah, lalu ka kebon teh kudu kumaha. Nah, jadi ulah ka kebon teh kunaon gitu kan. Lalu ka hiji-hijina ulah ka kebon teh kudu kumaha. Nah, seperti itu ya simpulkannya, seperti itu aja, sedikit aja simpulkannya ya. Kita pancen hidup. Nah, berarti tugas kamu. Nah, ayeuna pek ku hidup cindakeun eusi kakawian tadi. Nah, berarti sekarang coba kamu simpulkan isi lagu ya, isi lagu atau nyanyian tadi. Lalu obrolkeun jeung babaturan. Nah, lalu bicarakan dengan teman-teman. Nah, bicarakan dan teman-teman. Nah, jeung itu bisa dan bisa dengan ya. Coba obrolkeun jeung babaturan. Nah, berarti obrolkeun dengan teman-temanmu ya, dengan teman. Lalu tulis dina kotak di handap nu geus disadiakeun. Nah, berarti tulis di kotak ya, di kotak di bawah ini yang sudah disediakan. Nah, nu geus itu yang sudah ya, yang sudah disediakan. Nah, di sini sih dikit aja, jangan banyak-banyak, dikit aja. Tadi kan orai itu bagaimana ya, mapai apa saja, itu aja, udah seperti itu ya. Lalu kita lanjut. Nah, sekarang bagian D. Nah, bagian D sekarang yaitu ngagunakeun istilah olahraga. Nah, berarti menggunakan istilah olahraga. Nah, berarti menggunakan istilah olahraga. Nih, sekarang itu ya. Nah, di sini berarti menggunakan istilah olahraga ya. Pancen hidup. Nah, tugas kamu. Eusian kotak ieu dihandap dumasar kana keterangan dihandapna. Nah, berarti isi kotak ini di bawah dumasar itu berdasarkan. Nah, awas, dumasar itu berdasarkan. Nah, berarti isi kotak. Nah, berarti TS lah kayak TTS kalian. Isi kotak ini di bawah berdasarkan kepada keterangan di handapna. Nah, kepada keterangan di bawahnya. Nah, di bawahnya lagi berarti isi kotak di bawah ya. Isi kotak ini di bawah ya, di bawah berdasarkan kepada keterangan di bawahnya. Nah, di bawahnya lagi berarti keterangan ini. Nah, keterangan ini ya, keterangan itu keterangan. Berarti keterangannya ini. Nah, contoh 1. Olahraga gerak awak. Nah, berarti senam. Nah, itu olahraga gerak awak itu senam. Lalu nomor 2. Nah, nomor 2 itu gampang. Nomor 2 ya, nomor nuka 2.
Nomor hiji kan tadi olahraga gerak awak, berarti olahraga menggerakkan badan, seluruh badan. Nah digerakkannya itu senam. Lalu nomor nu kadua disebutna bal keluar lapangan. Nah berarti disebutnya bola keluar lapangan. Bal itu bola ya. Nah bal itu bola. Lalu disebutnya ya, disebutnya bal keluar lapangan. Nah berarti disebutnya bola keluar lapangan. Nah berarti keluar lapangan disebutnya non. Tadi kan ada out, ada out. Nah kalian pilih ya, ada out ya, mulai itu. Nah pokoknya akhirnya T deh gitu, 3 huruf ya, tiga huruf ya, 3 huruf, bukan itu, 3 huruf. Nah ke bawah ya, 3 huruf bawah isi tadi. Lalu nomor nukatilu. Nah nukatilu disebutna bal asup karena gawang. Nah berarti nukatilu itu disebutna bal asup ke gawang. Nah berarti disebutnya bola masuk kepada gawang atau ke gawang ya, ke gawang ya, penjaga gawang teman, ke gawang. Nah berarti disebutnya bola masuk kepada gawang. Nah asup itu masuk ya, asup itu masuk. Nah berarti apa? Tadi udah ada out ya, udah ada out. Bisa kalau bahasa Sunda itu bisa gul ya, gul gitu, pakai u ya kalau bahasa Sunda. Kalau pakai bahasa Indonesia gol gitu kan. Kalau itu Sunda itu gul pakai u. Nah seperti itu. Nah nomor nu kaopat, olahraga nu make raket jeung bal leutik. Nah berarti nomor nu kaopat mah olahraga yang menggunakan, nah nu make itu yang menggunakan ya, yang menggunakan raket dan bola kecil. Nah leutik itu kecil juga nih. Tadi kan ada yang alit, ada yang leutik. Nah sekarang kecil. Alit sama leutik sama saja artinya, kecil. Nah seperti itu ya. Berarti di sini olahraga yang memakai. Nah nu make itu yang memakai raket ya, raket biasa, raket itu sama saja kalau raket. Jeung, nah berarti jeung itu dan bal leutik. Nah dan itu jeung itu dan, bal itu bola, leutik itu kecil. Nah jadi bola kecil. Nah yo itu seperti bola kasti lah kalau menurut kita mas sekarang, bola kasti. Nah menggunakan raket. Nah itu menggunakan raket dan bola kasti lah gitu. Kita kan mengenalnya bola kasti ya, bola kecil itu bola kasti. Apa itu? Nah kalau pakai meja berarti tenis meja gitu. Itu bola yang pakai bola kecil juga, cuman itu pakai bolanya bola plastik. Nah kalau ini bola kasti itu pakai bola yang karet ya, agak karetan, itu besar sendiri ya, yang suka dimainkan dengan apa tuh bola kasti itu. Iya dimainkan dengan olahraga itu ya, pakai pemukul ya. Nah yang itu pakai pemukulnya. Nah ini pakai raket tapinya ya, ada di lapangan yang ada netnya. Nah netnya itu pendek, hanya sedengkul kalau menurut kita, sedengkul ataupun seini ya, sepusar gitu kalau nggak salah di situ, antara itu sedengkul atau sepusar, antara itu deh, antara itu. Kalau kita mah pasti udah masih lebih ya, sepusar itu sedada kalau masih anak-anak. Nah sekitar segitulah sepusar kalau untuk itu ya, untuk orang dewasa bisa sedengkul atau sepusar lah kalau nggak salah itu ya, sedengkul itu seini sedengkul. Nah seperti itu. Nomor nu kalima. Nah nu kalima nih Bapak juga agak bingung kalima sedikit ya. Cabang olahraga lari, loncat, jeung lempar lembing. Nah yaitu apa? Yaitu atletik. Tapi di sini itu kurang pas di sininya ya, yang kurang pasnya nih. Kan tadi ada nih tenis ya, pakai i di sini jadi atletik. Jadi kalau itu padahal kan atletik ditulisnya pakai e, harusnya itu kan ya. Nah jadi nggak apa-apa lah di sini yang nomor 5 kita bonuskan aja dulu, atletik ya, atletik ataupun itu atletik bisa kali, mungkin disebut atletik sih harusnya mah itu ya. Nah seperti itu. Ini keterangannya nih, Bapak udah jawab juga nih, tinggal kalian isi aja di sini gitu ya. Cabang olahraga berarti cabang olahraga lari, loncat, jeung lempar lembing. Nah berarti cabang olahraga lari, loncat. Nah loncat itu lompat,
jeung lempar lembing, dan ya, dan melempar lembing. Lempar lembing itu melempar panah ya, kayak panah, kayak panah, dan kayak ini tong, kayak busur kayak gitu. Nah, kayak tong, kayak bambu runcing ya, kayak gitu modelnya, itu lembing namanya ya, dilemparkan seperti itu, masuknya ke dalam cabang olahraga atletik ya kalau itu. Tapi kalau diisi di sini agak kurang di sini nih Bapak juga nih, agak tanda tanya ini ya. Tapi mohon maaf ya, nggak apa-apa. Silakan isikan ke sini dari tadi. Nah, sekarang bagian satu lagi nih, alhamdulillah nih, insya Allah satu lagi. Bagian yaitu ngagunakeun istilah patempatan. Nah, sekarang istilah patempatan ya, pasti ada tempat. Nah, istilah tempat-tempatan banyak kalau di Sunda itu, tempat-tempatan rieuh, riweuh gitu kan istilahnya kalau riweuh. Jadi banyak ya, berarti ngagunakeun istilah patempatan. Nah, berarti menggunakan istilah tempat. Nah, kalau istilah tempat, pancen hidup. Nah, berarti pancen hidup itu tugas kamu ya di sini. Lalu di sini ieu dihandap aya istilah patempatan. Pek geura titenan hiji-hiji tuluy larapkeun kana kalimat. Nah, kana kalimah ya, larapkeun kana kalimat. Nah, berarti di bawah ini ya, bisa dibalik juga, ataupun ini di bawah. Enggak enak kalau ini di bawah ya. Berarti di bawah ini aya, berarti ada. Nah, di bawah ini ada istilah patempatan, ada istilah tempat. Nah, di sini ya. Berarti di bawah ini ada istilah patempatan. Aya itu ada. Nah, lalu pek geura titenan hiji-hiji. Nah, berarti coba ya, segera ataupun cepat lah, ataupun pek, coba silahkan, ataupun coba titenan. Nah, titenan itu berarti perhatikan atau simak ya, atau perhatikan ya. Coba perhatikan satu-satu. Nah, di sini hiji-hiji itu satu-satu ya, awas. Jadi coba perhatikan satu-satu. Nah, ya, perhatikannya satu-satu. Tuluy, nah tuluy itu terus ya, biar terus. Tuluy larapkeun kana kalimat. Nah, berarti tuluy buatkan kepada kalimat. Larapkeun itu bisa buatkan ataupun bisa isikan kepada kalimat. Nah, berarti bisa diisikan. Larapkeun itu dilarapkeun ya, di ini apa, dibuatkan, bener dibuatkan. Larapkeun itu buatkan. Larapkeun atau buatkan kepada kalimat. Nah, kata-katanya ini nanti kalian bikin kalimat. Nanti Bapak akan contohkan satu ya kalimatnya. Nomor hiji ya, satu. Nah, istilahnya alun-alun. Nah, istilah tempatnya alun-alun. Nah, alun-alun itu apa gitu kan di sininya. Sama dengan lapangan nu lega biasana dihareupeun balai desa. Nah, berarti alun-alun itu lapangan yang begitu luas ya, lapangan itu luas biasanya di depan balai desa. Nah, ini depan balai desa itu juga alun-alun. Adapun di depan kecamatan juga sama, alun-alun bisa. Lalu di depan Masjid Agung. Nah, lapangan yang luas di depan Masjid Agung itu alun-alun disebutnya. Nah, contohnya di alun-alun Masjid Bandung ya, Masjid Bandung Raya. Nah, di situ itu kan pakai karpet yang itu juga ya, yang apa namanya, yang karpet yang apa namanya, karpet sintetis ya, karpet sintetis ataupun itu apa namanya, rumput sintetis. Nah, itu disebutnya alun-alun. Nah, gitu. Nah, di sini juga di Cibinong juga ada ternyata, yaitu di mana itu, di yang dekat itu kecamatan, yang dekat kecamatan ya, di sana, yang dekat kecamatan. Di apa tadi di situ tadi ya? Yang dekat kecamatan di sana. Ya, di dekat kecamatan di belakang Robinson. Nah, di situ kan, di situ ada tuh SD Mekarjaya ya, di Mekarjaya ya di situ. Nah, di situ di Mekarjaya itu ada lapangan. Nah, itu bisa di situ. Itu namanya alun-alun Cibinong. Di situ ada alun Cibinong. Nah, itu karena ada lapangan yang luas, itu disebutnya alun-alun. Nah, seperti itu yang namanya alun-alun ya. Nah, jadi gitu. Jadi lapangan yang luas biasanya di depan
balai desa ataupun pusat pemerintahan, tapi yang lebih luas gitu ya, lapangannya yang luas gitu ya, alun-alunnya itu. Di alun-alun Pemda juga bisa itu, karena di situ disebutnya alun-alun gitu kan. Itu ada lapangan luas tuh di Pemda tuh di situ ya, di depan rumah dinasnya bupati di situ. Itu juga namanya alun-alun, bisa disebut alun-alun kalau menurut bahasa Sunda gitu ya. Lalu nomor nu kedua yaitu pasir. Nah, nu kedua pasir. Nah, nu kedua itu pasir juga, itu disebutnya namanya tempat. Bukan maksudnya pasir itu pasir yang buat semen, yang buat mengaduk, bukan pasir itu ya. Pasir itu kalau menurut bahasa Sunda ini, kalau istilah patempatan pasir itu yaitu gunung letik turhandap. Nah, berarti gunung kecil dan gunung kecil sarta handap ya. Handap itu pendek ya, gunung kecil pendek, dan udah kecil pendek. Nah gitu, itu namanya pasir ya menurut bahasa Sunda gitu ya. Penempatan menurut istilah penempatan bahasa Sunda, pasir itu. Lalu nomor nu katilu aya deui lamping. Nah, lamping itu sisi gunung antara puncak jeung tutugan. Nah, berarti sisi gunung antara puncak jeung tutugan. Nah, berarti di pinggir sisi itu samping ya, di samping gunung antara puncak dan tutugan. Tutugan itu ini jurang. Nah, antara puncak dan jurang itu disebutnya lamping. Nah, gitu gunung itu ya, gunung antara puncak dan lamping. Nah, ini kalau itu apa ya, kaki gunung bukannya disebutnya itu, kalau itu kaki gunung ya, di kaki ataupun antara puncak dan tutugan. Nah, tutugan itu jurang gitu kan, bawah jurang. Itu jurang sih sebenarnya mah. Ya benar, jadi lamping di situ, antara itu deh pokoknya. Lalu nomor kaopat babakan. Nah, babakan lembur anyar rada nenggang. Nah, berarti kampung ataupun kota baru ataupun kampung baru rada nenggang. Nah, rada nenggang itu babakan itu agak apa namanya, babakan rada nenggang. Agak jauh, nenggang itu jauh sedikit lah, agak jauh sedikit ya. Jauh nenggang, agak nenggang. Nah, itu babakan. Iya, agak rada nenggang. Oh, agak ke depan, nenggang itu agak ke depan, jadi ke belakangnya itu apa namanya, ada sawah, ada apa, itu sebutnya babakan ya, seperti itu agak nenggang, contohnya seperti itu. Yang dekat sawah itu sebutnya babakan, kalau nggak salah itu dekat sawah, kalau belakangnya sawah lalu sini babakan. Nah, disebutnya babakan ya, nenggang itu seperti itu. Nenggang itu agak ke sanaan dikit, nah gitu, agak ke dekat apa namanya, dekat ke sawah. Kalau sawah itu ada lembur, lembur baru itu sebutnya. Lalu babantar. Nah, babantar itu bagian wahangan nu leah sarta deet. Nah, di sini ya, babantar itu bagian wahangan nu leah sarta deet. Nah, berarti bagian wahangan itu seperti sungai ataupun situ ya, seperti situ nu leah sarta deet. Nah, berarti nu leah itu apa namanya, leah itu leah itu lega ya, kalau nggak salah lega. Sarta deet, sedeet itu berarti tidak dalam ya, pendek. Deet itu tidak dalam ya, artinya tidak terlalu dalam gitu, itu deet ya. Babantar ya, babantar itu bagian wahangan itu kan walungan ya, walungan yang leah cairnya itu banyak cairnya, tapi deet gitu yang itu. Tapi deet itu apa namanya, itu apa, enggak dalam, enggak terjerok lah gitu ya, enggak dalam gitu. Deet nih, itu namanya deet ya, enggak dalam lah. Serta deet itu tidak dalam ya, tidak dalam. Itu seperti itu. Kayak istilahnya genangan. Kalau di situ genangan ya, genangan, tapi itu bukan genangan, itu udah ada tempatnya di situ ya, kayak situ wahangan itu kayak situ, ataupun kali, kayak kali gitu wahangan itu. Tapi deet enggak dalam ya. Deet itu berarti apa namanya, iya enggak dalam ya, tidak dalam ya, tidak dalam. Kalau disebutnya dalam beda lagi nanti. Lalu nomor nu kagenep bobojong. Nah,
bobojong itu bagian tanah nu nyodor ka cai, biasanya di sisi walungan. Nah, bobojong ya. Bobojong itu bagian tanah yang bagian tanah yang nyodor ke cai. Nah, nyodor ke cai itu yang menghadap ke air ya. Itu perbatasan air. Kalau disebut di laut mah pantai ya, kayak pantai, tapi ini di walungan ya. Di walungan itu di kali ya. Itu biasa di kali. Itu kayak gawir, kalau nggak salah kayak gawir. Kalau itu bobojong itu kayak gawir ya. Gawir itu antara tanah itu gawir, namanya gawir itu gawir. Nah, kalau itu gawir, bobojong itu kayak gawir, seperti gawir tapi yang ke arah ininya ke arah airnya. Kan suka ada gawir, ada tanahnya seperti itu. Nah, yang datarnya tapi di situ gitu, itu bobojong ya, ke arah cai itu, tapi itu berada di walungan. Nah, biasanya kan kalau itu walungannya saat ataupun walungannya lagi tidak banyak, contohnya kalau ada walungan tidak banyak, itu suka ada yang di pinggir-pinggirnya itu kan suka ada yang enggak ke airin. Nah, seperti itu seperti itu banyak ya di walungan ataupun di kali-kali di sini banyak ya. Sepertinya di daerah sana tuh yang paling banyak mah ya, daerah pegunungan itu kan suka ada aliran sungai atau walungan. Nah, suka nggak ada ke airnya. Nah, itu sebenarnya bobojong itu tempat itu ya. Seperti itu, bagian yang nyodor ke air. Nah, seperti itu ya. Yang dekat, yang gawir masih agak ini aja, bukan gawir, jadi tanah yang hampir dekat ke air ya, seperti itu. Nah, seperti itu kan suka ada tuh di walungan-walungan yang kalau kita suka berenang di mana, di kali. Nah, tuh kali itu yang kalinya agak enggak ini gitu kan, suka yang berwisata ke situ, ke kali-kali itu. Nah, itu ada bobojong di situ namanya ya. Nah, seperti itu ya. Selesai insyaallah. Nah, ini apaan ini mah? Bukan ya. Nah, sudah selesai. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, cukup sekian pembahasan bahasa Sunda hari ini ya. Semoga ada manfaatnya dan juga dimengerti. Kalau tidak dimengerti, tanyakan ya, boleh ditanyakan ya, silahkan untuk ditanyakan kalau tidak mengerti. Nah, yang ini jangan lupa dikasih tadi kalimat ya, dikalimatkan, dibuat kalimat seperti nih contohnya alun-alun lah gitu ya. Berarti alun-alun jadi alun-alun, jadi abdi keur poe Minggu ulin ka alun-alun Cibinong. Nah, seperti itu, ataupun ulin ka alun-alun Pemda Bogor gitu, boleh. Lalu pasir, seperti apa lagi itu pasir. Gunung Leutik tur handap. Nah, Gunung Leutik tur handap. Abdi ningali pasir ya. Abdi ningali pasir ya. Ningali pasir di deket gunung naon, di deket gunung apa. Nah, seperti itu contohnya, ningali pasir di gunung apa. Lalu lamping, sisi gunung antara puncak jeung tutug. Nah, berarti berarti abdi keur ulin ka puncak. Nah, abdi keur ulin ka puncak, eureun heula di lamping ya, eureun di lamping ya, istirahat atau eureun di sisi lamping ataupun di lamping, eureun di lamping. Nah, berarti eureun heula di lamping untuk eta apa namanya, abdi eureun heula di lamping nempo pemandangan indah. Nah, gitu, nempo pemandangan anu endah gitu kan. Berarti eureun heula di lamping itu berarti berhenti dulu di lamping untuk melihat pemandangan yang indah di situ. Nah, seperti itu contohnya. Lalu babakan. Nah, itu babakan itu lembut ya. Silakan yang lainnya kalian isi sendiri seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dimengerti, dan kalau tidak dimengerti boleh ditanyakan ya. Sekian, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.